Selamat malam, ya ampun, kenceng banget suara gue di kuping gue. Selamat malam semuanya, selamat malam Jebret Team, selamat malam. Yang saat ini gue gak tahu kalian udah join apa belum, tapi yang jelas hari ini kita mulai jam 7. Berbeda dengan hari Senin dan Rabu kemarin kita mulai jam 8 karena suka-suka ya. Jadi kalian harus ngikutin IG-nya. Dan tadi di IG diumumin jam 7 dan sekarang udah lebih 15 menit karena Abrar menjalankan ibadahnya, yaitu membenarkan audio ya. Itu dia ibadahnya Abrar. Selamat malam semuanya yang sudah dan yang akan bergabung di JMTV malam hari ini di segmen 1. Kalau biasanya ngobrol-ngobrol sama gua dulu, kalau biasanya kita diskusi dulu, monolog sama gua, sekarang kita akan langsung nanti ngobrol-ngobrol dengan pandit-panditnya DPI ya. Dan sebelum nanti gua sapa kedua panditnya yang udah ada di studio, gue pengen nyapa-nyapa kalian dulu yang saat ini apakah sudah bergabung ataupun belum di JMTV. Gue buka dulu nih ya. Monitornya belum nyala juga ya, karena memang mereka kemarin pulang jam 3 pagi ya. Sebenarnya sih gue juga ya. JMTV live. Oke. Freaks man clips katanya gas. David Ginola, jam yang lebih bersahabat buat Melbourne. Hey mates, jangan lupa sawerannya dari Melbourne ya. Kemudian ada KN19XD, no koci no party. Dia juga nggak minum, jadi emang nggak doyan party. Supriantono, salam dari Bojonegoro. Makasih Supriantono. Kamu juga kurangin screen time-nya ya, selain nonton JMTV ya. Kamu kayaknya ada di semua jam loh, hebat banget loh. Gar 93, Yamal the next Neymar. Bakat tanpa disiplin gak akan kemana-mana. Beda sama Ronaldo dan mesin. Ini plesetannya Messi atau emang lu salah ngetik nih ya. Pikachu, absen Hong Kong bang, luar biasa. Dimas Esta, PSG perusak parlay. Nah nanti ini akhirnya ada waktu untuk pembenaran salah satu pandit kita karena PSG-nya kepleset guys. Subandi hadir. Rizky Hidayat absen di Aceh. Selamat malam Aceh. Anthony JR10 Palembang. Wah seru ya, ini satu-satu masih belum rame, tapi dari daerah-daerah yang nonton ada Wong Kito tadi ya. Kemudian ADR Guten Abend Bang Edan, bahasa Afrika ini. Petualang cinta, bang, tipsnya meredam istri yang marah-marah mulu. Oke, itu ada di segmen ntar kalau gue sendiri kita ya. Ini kan kita lagi segmennya masuk di pandit-panditnya DPI guys. Kemudian Malang hadir dari Alessa Kitchen. Ada dari Rafael Riananta. Salam dari Nganjuk. Masih bilangnya GG itu ya. Halo Medan, Yogi, tukang nasi goreng Wong Tegal hadir. Ada juga RF Arifin. Ada Dimas Esta di Pemalang Jateng hadir. Lutfi Adri dari Kalteng juga hadir. Yogi dari Medan. Fadal Veda, bang bahas transfer. Siap, jangan lupa juga di Sawer. Ada Tama dari Pulang Pisau Kalteng. Oh Kalteng ada dua nih. Kemudian Putra Barsa baru pertama ada bilang bapuk kocak. Nilu Indawati salam dari Sulteng. Baju beli di mana bang? Bagus itu Pikachu. Ini belinya di Grand Indonesia ya. Merauke hadir. Ada Ed dan juga Brebes dari Januari hadir. Aldino Ramanda Batang Jawa Tengah hadir. Oh kota-kotanya lumayan yang gue tidak pernah mendatanginya nih. Lihat gol free kick Messi gak bang Jebret tadi? Ya pasti dong. Muhammad Taufik dari Purwodadi. Lalu juga dari Dimas, fansnya Messi, mana suaranya? Dan Pahala Sims, salam dari Sydney. Jadi yang dari Australia ada dua lagi, ada dari Melbourne dan ada dari Sydney. Sudah 2 menit kita menyapa-nyapa, silakan kasih tahu juga buat teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian yang suka ngomong bola, yang suka analisa bola, join ke JMTV untuk nonton segmen 1 bicara tentang sepak bola di CEO Show. Dan nanti Jebret Talks juga kami mengajak teman-teman untuk stay dan ajak juga yang lain, karena kan kemarin lagi ada berita yang rame atlet Paralimpik yang keluar dari mesnya. Tapi kan ini simpang siur, apakah memang keluar karena dikeluarin atau keluar karena terdegradasi.
Dan ini ada beberapa pihak yang sudah memberikan komentar, misalnya dari DPRD, kemudian dari Paralimpik NPCI ya, dari National Paralympic Committee Indonesianya juga udah ada komen. Tapi nanti kita datangkan Mbak Indah Permatasarinya di segmen 2. Jadi kalian harus saksikan CEO Show malam ini, spesial buat kalian di hari Jumat ya. Dan pandit kita ada Aldi Bawazir. Halo. Dan juga ada Sabto Haryo. Aldi, Yes. how are you bro? Yeah, not bad. Not bad. As usual. As usual. Kok not bad, kok nggak great gitu? Kenapa not bad? Lamaan nunggu Arsenal main. Oh, Iya. masih nunggu. Aku rindu pada Arsenal. Oh, segitunya. Juli main kan? Juli main. Jadi masih nunggu. Berangkat dong? Berangkat insya Allah ya. Wish. Yang lawan Newcastle nanti. Ya lah, cuma sejam doang. Deket doang, iya. Iya, kan Al Hilal main, Al makanya. main. Lu masa kangen lu? Lu harusnya kangennya sama tim-tim ini dong. Kalau kangennya sama Arsenal. Alright, malam hari ini kita akan mulai obrolan kita. Teman-teman silakan juga kalau kalian pengen bertanya juga silakan juga, mau disawer juga boleh juga. Dan kalau kalian juga punya analisa sendiri juga silakan. Ini Pikachu langsung bilang, aduh males banget ada si Aldi. Nah, makanya akunnya namanya Pikachu. Luar biasa Ketahuan, Pikachu ya. Dan hari ini sesuai dengan kertas yang saya pegang, kita akan ngobrolin dulu tentang Messi. Oke ya. Angkara Messi. Yes. Pilgers, bukan ya? Bukan. Itu lagi Timnas Day, nunggu Timnas Day. 20 untuk menuju kemana ya. Messi udah gak semagis dulu, tapi kalau lihat golnya ke gawang Porto, bikin nostalgia di masa prime-nya dan harus diakui sangat menghibur. Bisa nonton Messi lagi setelah sekian lama mencetak gol dari tendangan bebas. Tetap jadi headline dan juga kemudian rame. Gue cuman posting hasil matchnya doang ya, lumayan rame dibandingin gue posting main ice skating. Jadi lebih nggak effort sebenarnya capturein hasil yang memang banyak orang untuk membicarakannya. Iya. Gimana menurut lu dulu Di? Iya. Gue pernah nge-tweet ya beberapa pekan yang lalu juga bahwa seneng gitu bahwa akhirnya bisa ngelihat Ronaldo dan Messi di tengah-tengah off season seperti ini gitu ya, tanpa Messi akhirnya bikin gol sebaik itu pun ya, lihat Messi dan Ronaldo masih bisa bertanding aja itu di off season buat gue udah ya menyenangkan lah gitu. Jadi bukan lagi soal free kicknya, bukan lagi soal cara mainnya, bukan lagi soal di luar lapangan, tapi melihat sosok Messi di depan layar kaca aja itu merupakan sesuatu yang apa ya, menyenangkan aja gitu. Begitupun Ronaldo gitu. Gua nggak lagi gue lebih senang Messi dibanding Ronaldo, enggak lah. Itu iya juga nggak apa-apa Di. Enggak, tapi nggak penting, sangat nggak penting membedakan dua orang ini. Jadi buat gue senang sekali gitu bisa melihat Messi di off season seperti ini, dan buat gue dia tetap yang orang yang bisa menarik viewer. Yes. Menarik engagement. Tadi terbukti dari konten Bang Valen juga yang rame dibandingin konten yang sebenarnya juga bagus ya, soal yang ice skating itu. Lucu ya. Lucu. Jogging di ice skating jarang kan? Iya makanya bagus dong ya kan. Tapi bagusan yang Messi, cuman ya udah. Tapi di luar soal FIFA World Cup-nya gitu, gue sih pengen fokus ke ini kompetisi yang membingungkan buat gue pribadi ya, nggak tahu Mas Haryo, maksudnya ini apakah kompetisi beneran atau pre-season yang diglorify, apakah kompetisi yang benar-benar prestisius? Karena kalau dari kacamata pemain, Bang Valen juga bergerak di asosiasi yang berhubungan dengan pemain juga. Buat gue ini kontraproduktif. Oke. Buat gue ini kontraproduktif. Kenapa? Pemain tuh butuh R&R, rest and relax. Itu yang gak mereka dapetin di situasi seperti ini. Bayangin, Real Madrid sampai harus menunda operasi pundak seorang Jude Bellingham, di mana hampir dipastikan dari start of season nanti La Liga, di mana Madrid akan menjadi salah satu kekuatan terpenting musim ini, dia dipastikan hampir nggak bisa main. Jude Bellingham gitu. Jadi buat gue pemain tuh satu butuh istirahat, butuh waktu dengan keluarga. Orang kan tentunya kan nonton pemain ini di depan kaca, sesimpel itu. Cuman kan pemain tuh butuh istirahat, butuh waktu untuk bersama keluarga. Bayangin, liga beres, ada yang langsung ke Malaysia. Liga beres, ada yang langsung timnas. Benar-benar pemain ini, gue setuju sama Van Dijk di tengah-tengah musim kemarin bahwa ya sekarang udah semakin merusaknya untuk pemain. Jadi gue harap sih di off season yang nggak ada turnamen internasional, either World Cup atau Euro atau Copa, itu pemain tuh dikasih waktu untuk rest and relax gitu, bukan seperti hal ini. Jadi
nggak perlulah kita, maksudnya buat gue pribadi ya, maksudnya nggak perlu kita bahas, oh ini PSG kalah sama Botafogo berarti jelek atau ini, karena secara performa kita nggak akan bisa secara fair menilai tim-tim di FIFA Club World Cup, karena kita nggak pernah tahu, kita cuma bisa berasumsi bahwa tujuan mereka masuk di sini apa nih, apa yang benar-benar pengen juara atau sekedar mengimplementasikan pelatih baru, cuma bisa asumsi. Buat gue ini waste of Tapi kan time. untuk bisa rest and relax tadi, karena mereka kan memang ganjarannya punya R2 juga, Rolls Royce kan gitu loh. Jadi kan duitnya kan juga banyak gitu loh. 250 juta dolar. Lu mungkin mau nebelin lagi Mas alasan lu juga bahwa ini kan ada juga hal baiknya yang pernah lu bilang di episode sebelumnya kan. Mungkin ada POV lu lagi yang lain bahwa ini memang cukup fair juga untuk tetap diselenggarakan. Iya, kalau POV-nya Aldi mungkin dari klub-klub established, klub-klub yang selama ini selalu bermain sampai di ujung di turnamen-turnamen di season biasa. Artinya yang biasa Long season. ujung-ujung di Liga Champion, lalu ujung-ujung di Piala FA, ujung-ujung di segala macam kompetisi domestik lah. Mereka pasti mungkin punya faktor itu gitu. Tapi kalau kita bicara tim-tim yang non itu, POV-nya tim-tim yang tidak terekspos, ini something big buat mereka gitu. Mereka punya wadah untuk bisa melawan tim-tim yang selama ini established dan kebukti kemarin Botafogo bisa menang. Itu kan salah satu statement juga gitu loh bagi tim-tim non Eropa yang semuanya kayaknya berkiblat di situ gitu, bahwa kita punya kok kesempatan untuk mengalahkan tim-tim seperti ini gitu. Tapi kita nggak punya wadah untuk melakukan itu. Kalau mungkin cuman juara-juara yang diketemuin gitu. Sementara untuk seperti ini berarti kan ada kesempatan. Yang kalau gue bilang sebelum-sebelum ini kan selalu FIFA mencoba terus untuk memberikan kesempatan untuk pemerataan bagi tim-tim yang tidak punya kesempatan banyak untuk bisa unjuk kebolehan. Ini salah satu wadah mereka. Dan kita melihat FIFA nggak akan bisa memuaskan semua pihak. Segala macam bentuk kompetisi udah mereka coba kok. Dari pertemuan langsung, dari pertemuan juara-juara doang. Ada aja alasannya bahwa ini tuh turnamen tidak penting gitu. Ditaruh di Desember, ribut juga orang. Ditaruh di off season, ribut juga orang gitu kan. Padahal ya ini mereka ingin memberikan, karena mungkin yang jadi isu adalah pemilihan sekarang. Karena mungkin ini turnamen pertama. Jadi pemilihannya dimundur ke belakang untuk koefisiennya. Tapi mungkin besok-besok betul-betul untuk season yang sedang berjalan gitu. Jadi ongoing season, yaitu betul-betul tim-tim yang punya kualitas bagus di season itu yang lolos ke situ. Jadi ya menurut gue point of view-nya berbeda antara tim-tim yang kehabisan energi di liga lokalnya sama tim-tim yang gue juga punya loh kesempatan untuk ke sini. Nah, itu wadahnya buat mereka adalah turnamen ini. Mas Aryo kontra apa pro? Pro gua. Oh, berarti berbeda sama Van Dijk ya? Iya, berbeda sama Van Dijk. Kalau Van Dijk ya memang udah kehabisan energi di Inggris, siapa suruh punya Carabao Cup. Siapa ngapain coba Carabao Cup dipertahankan gitu. Kalau Piala FA udahlah, emang the oldest competition in history, ya udah mereka tetap menjalankan itu. Ya kayak semua negara aja lah, ada cup competitionnya, ada liganya gitu. Tapi dengan ada Carabao, dengan ada di Prancis ada 2 macam Copa juga yang bikin tim-tim capek, itu kan suatu hal yang mereka sendiri yang bikin capek gitu loh. Oke, dan yang jelas kan udah berjalan nih ya, dan kita akan lihatlah nanti bagaimana sampai dengan 2-3 minggu lagi, apakah kira hype-nya akan naik atau enggak, pemain juga akan menikmati apa enggak. Mungkin kalian di survei dulu ya, untuk survei yang pertama mulai acara ini, apakah kalian memang excited, kalian setuju nggak dengan penyelenggaraan CWC ini 4 tahun sekali ya? 4 tahun sekali gitu loh. Coba Brar dibikin dulu itunya apa tuh, kuesioner ya, apa istilahnya? Kalau di IG polling, pollingnya dibikin dulu sambil jangan lupa guys ya, kalau kalian ada barcode lihat dan kalian tuh tangannya pengen gerak gitu, pengen ngasih itu jangan ditahan ya, dikasih aja, karena kan kita nggak ada yang pakai subscription YouTube-nya, jadi kita kan bebas-bebas aja, jadi boleh kalian kasih ke sana. Tapi gue mau balikin, kalau nggak mungkin Valen bisa labelin di sisi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tuh. Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, gue tebelin ada di KPI ya. Jadi nanti kalian bisa nonton KPI kemarin. Gue kasih sisi bagaimana kalau tim-tim yang biasanya nggak punya peluang, tapi dengan dikasih kesempatan seperti itu dan punya basis fans yang gede, ternyata untuk memenuhi janji-janji juga dari
organisasi besar ini juga ternyata diperlukan sekali nonton ya di KPI ya. Gue mau balikin lagi dulu ke Messi-nya. Nah, Begitu dia golin dan menang, kemudian beda nih dengan waktu pertandingan pertama kan seri. Ya. Nggak ada gol. Sekarang langsung dibahas dia berkontribusi terhadap 1.200 gol. Ini menjadi tim Amerika Serikat pertama yang berhasil mengalahkan tim dari Eropa di ajang resmi. Timnya David Beckham berada di peringkat kedua dalam 2 pertandingan dengan tanpa kekalahan gitu loh. Ini dampak dari kemenangan dan dibarengi gol indahnya Messi. Oh, ada lagi yang keempat. Messi masih bisa cetak gol melalui tendangan bebas yang indah. Kalau Ronaldo dari titik penalti atau tap in. Ini 4 topik yang kemudian rame ketika hasilnya Inter Miami menang dan Messi cetak gol seperti itu gitu. Dan gue melihat bahkan untuk pemain seperti Messi dia, kayaknya dia justru semangat banget kalau di ajang ini gitu. Karena ketemu lawan-lawan yang dulu tuh kan dia udah golin lah semua gawang ini, tapi sekarang dia di Inter Miami udah tua kan. ajang reuni bagi Messi terhadap lawannya gitu. Apalagi kita ingat juga bahwa Messi merepotkan Porto ini udah 22 tahun. Nah itu. Jadi udah bukan hal baru bagi Messi dan yang merupakan kemarin-kemarin lawannya nama-nama yang mungkin asing bagi Messi, bagi yang nonton juga, tapi ketemu Porto ya jelas lah Porto dianggap sebagai tim terkuat di grup ini gitu kan. Masih ada Palmeiras juga di satu grup dengan Messi dengan Inter Miami. Cuman buat gua tetap lah ini akan menjadi hal yang menyenangkan bagi fans Messi atau bagi non fans Messi juga pengen lihat bahwa timnya masih bisa menunjukkan yang luar biasa. Padahal nggak cuma Messi sih, ada Suarez juga yang jelas dia udah kehilangan kecepatan, kehilangan balance, kehilangan kekuatan, tapi bisa menjadi orang yang emang sih kelas itu permanen gitu. Suarez itu benar-benar kayak masih bisa running behind dengan bagus gitu. Cuman ya Messi memang datang ke MLS punya tugas berat, yaitu memang mempromot World Cup nanti di Amerika. Ya. Punya tugas berat untuk sama seperti Ronaldo juga mempromot World Cup di Saudi. Messi juga punya tugas yang sama dan sejauh ini buat gue sukses keduanya, Messi dan Ronaldo gitu. MLS punya viewership, punya ketertarikan yang luar biasa dengan dia subscription di Apple TV. Terus juga Liga Saudi juga sekarang bisa nonton di TV nasional juga di Indonesia. Artinya bahwa memang Lu siaran? apa? Lu siaran di situ? Iya. Oh iya. Dan Soalnya dia yang Amerikanya dia itu gulat apa? Gulat. WWE apa? Smackdown. Smackdown. WWE. Jadi ya dan WWE pun punya tugas mempromosikan liga Sama World loh itunya, marketingnya pakai Exospeed loh. Iya, Sama main ini bener. Yoi. Iya, jadi buat gua Messi bikin gol tadi Bang Valen bilang 1000 sekian ya. He's Messi. Rekor demi rekor bukan lagi hal yang aneh bagi Messi dan fansnya gitu. Jadi buat gua dan terbukti Messi belum selesai menghadapi Porto loh, salah satu tim terkuat Eropa masih bisa perform seperti itu di menit berapa? 84 kalau nggak salah golnya, berarti kan masih bisa sustain. Yang ini emang Messi gitu. Orang bilang bahwa Messi give, nggak juga. Messi dikatakan oleh Beckham dia orang yang pertama datang ke training ground dan orang terakhir pulang. Orang kan terus bilang bahwa Messi mah udah aja give. Emang dia udah jago aja lahir. Orang lupa bahwa Messi itu emang mempersiapkan segalanya gitu loh. Orang bilang bahwa Messi hanya memanfaatkan gift yang diberikan atau bakat yang diberikan, tapi dia tuh benar-benar menyiapkan segalanya untuk di usia tuanya. Bagaimana dia kerjasama dengan Apple TV, MLS dan juga Adidas. Luar biasa emang dia tuh. Dan kayaknya ini jadi sesuatu yang penting juga deh Mas, karena dia udah lama nggak ngepost IG-nya langsung update gitu dengan gol dia tadi dan juga kemenangan ini. Ada beberapa slides gitu gambarnya dan kayaknya dia langsung cepat untuk buat caption gitu. Biasanya kan dia kan juga yang nggak terlalu langsung cepet kan. Beckham kemudian balas lagi dengan postingannya gitu. Gue jadi sering ngamatin postingan orang juga ya, kayak termasuk postingan Pak Ketum juga ya, masih di Miami kan. Iya, beliau kan ketemu dengan Beckham. habis foto sama Beckham juga gitu. Maksud gue berarti kan bagi Messi sendiri dia tuh masih ada ambisi berarti ya. Maksud gue ya dia masih, kalau gue menganggap kemenangan dan gol dia kemarin tuh sesuatu yang penting gitu. Padahal apalagi ya kayak Aldi bilang sebenarnya apalagi sih. Ya kalau dia bisa membawa tim ini jauh kan pencapaian. Itu kan statement juga dari Messi bahwa MLS yang selama ini menjadi bahan tertawan orang, bahwa liganya nggak kompetitif. Ya kalau kita buktikan di ajang Coca Cup sendiri mereka jarang berprestasi kan klub-klubnya kan, artinya sebetulnya di level regional kan klub-klub MLS tuh masih gak ada apa-apanya sama klub Meksiko. Bahkan gue sempat bilang sama tim dari Costa Rica, tim-tim seperti itu mereka nggak bisa ngelawan gitu. Tapi ya ini
statement dari Messi gitu. Ini tim Eropa, tim established Eropa bisa kita kalahin gitu. Dan jawaban juga khusus untuk Inter Miami di mana mereka menjadi salah satu peserta di sini kan rame di awal kan. Ya. Kenapa Inter Miami yang dikasih slot di sini kan? Kenapa bukan juara Bukan Amerikanya gitu kan? Itu kan suatu hal yang menjadi pertaruhan juga kan bagi FIFA-nya sendiri sebagai badan yang menunjuk Inter Miami untuk menjadi salah satu peserta, lalu buat Inter Miami sendiri kan ngebuktiin bahwa kita bisa nih. Kemarin lawan Al Ahly kan gue bilang Al Ahly itu bukan tim jelek gitu, tim yang sering banget merajai Afrika gitu kan. Artinya tim ini memang ketika lo 0-0 lawan mereka, kalau lo nonton pertandingannya Kipernya itu bagus. dua-duanya saling serang, saling mencoba untuk menang tapi nggak bisa mendapatkan kemenangan ya memang karena dua kipernya tampil luar biasa. Dan ketika Messi akhirnya bisa membawa tim ini mendapatkan 3 poin, 4 poin dari 2 pertandingan. Semoga lawan Palmeiras mereka bagi-bagi poin aja ya. Nah. Sama-sama 5 dan lolos. Menarik. Artinya kan bisa masuk ke 16 besar, statement besar lagi. Menarik sedikit Bang, Kenapa? soal bahas Palmeiras nanti di game terakhir itu bakal main di kandangnya Inter Miami. Oke. Bakal main di Miami. Kalau emang ini turnamen yang sebagus itu, ini fans di Amerika Serikat aja sepi nontonnya. Kalau emang ini seseru itu, semagis itu, orang terbukti dari tiket yang nggak terjual. Tergantung timnya di. Kalau timnya Bahkan Amerika mah rame. Yang paling rame ini sejauh ini cuma Atletico lawan apa gitu PSG. kemarin. Iya, PSG. lawan PSG. Udah. Yang itu kan Selebihnya juga selebihnya sepi. Kalau Dari emang tadi 70.000, 60.000 ya Yes. lumayan lah Al Ahly Mas, sama Inter. ini Miami di Amerika gitu kan. Mau alasan apa lagi? Yang gua tahu alasannya adalah satu, cuacanya sangat panas dengan humidity yang luar biasa, bahkan hampir menyentuh 100 derajat Fahrenheit. Nah itu gue nggak tahu tuh kalau di Celsius berapa, tulis deh. kalau Pokoknya komentar. sepatunya katanya sampai pada kakinya Nah kepanasan. itu dia. Emang liga yang dipaksakan gitu loh buat orang-orang Eropa. Tapi mungkin gara-gara main ini summer. kan sering juga udah rame, udah full, totonya Messi-nya nggak main. Pulang aja. Begitu udah tahu sekarang Messi-nya pasti main. Iya. Kayaknya mah kalau Miami main Rame. penuh di. Makanya nih lawan penuh. Palmeiras nih gue pengen Iya, lihat iya. penuh apa enggak itu dulu lawan Palmeiras. Itu berapa hari lagi ya? Iya berapa hari lagi? Iya 2 hari lagi. Nah, Game tapi kan terakhir. kemarin si Porto ya yang kalah ya. Iya, Dari Porto kalah sama- Eropa iya, kan. betul. Nah, PSG yang juga kita pikir nggak ada lawan lah gitu kan, apalagi di pertandingan lawan itu juga sangat yang lo jumawa bilang kan. kandidat juara Lawan siapa? Inter. Bukan, Bukan, dong. yang kemarin Lawan pertandingan pertama. Atletico dong. Oh, iya. Nah sekarang kan kalah juga nih. Ini Eropa nih kelelahan apa? Emang kita nggak pernah ngamatin aja yang dari benua lain ternyata juga nggak kalah gitu Iya loh. iya, memang nggak kalah kan. Kalau mereka mungkin kalau kita mundur ke belakang Nggak bisa mundur ke depan mas, pasti ke belakang. ya. Sama kayak kebetulan. Turun ke bawah. Kalau Maju naik ke depan, atas. nggak mungkin maju ke belakang. Kalau kita mundur ke samping, Hei, lucu terus. Geser dong ke samping. itu kan dulu emang klub-klub Amerika Selatan tuh bisa bersaing, terutama ketika di Piala Dunia. bukan Piala Toyota. Iya. Zaman dulu Intercontinental Cup itu kan emang peta kekuatannya nggak sejomplang kayak sekarang gitu kan. Sekarang kan semua pemain terbaik udah pasti ada di Eropa kan, jarang yang ada di Amerika Selatan gitu. Tapi tetap aja mereka tuh kalau kita bicara dari jumlah trofinya juga jauh banget kan. 3 untuk Amerika Selatan, 16 untuk Eropa dalam 19 edisi terakhir. Artinya memang Eropa jauh lebih kuat dari sisi segala macam lah, mereka lebih kuat gitu. Tapi selalu ada kejutan-kejutan yang bisa dihadirkan oleh klub-klub itu. Apalagi banyak juga kan sekarang pemain-pemain yang lama Ya. di Eropa balik lagi ke klub-klub Amerika Selatan. Nah ini kan ngasih sparks juga buat mereka untuk unjuk kekuatan lagi gitu. Walaupun udah mulai turun dari prime-nya, tapi mereka masih tetap bisa give something. Dan ini yang ditunjukin oleh Botafogo. Kalau kita bicara talenta, nggak habis lah talenta dari Amerika Selatan. Tapi memang nggak sepopuler itu gitu mereka. Kalau kita bicara kan sekarang diambilin kan di usia 17, 18 tuh udah mulai diambil. Kalau dulu kan belum semudah itu waktu diambil gitu. Jadi mereka pure talentnya masih ada gitu dan mereka nunjukin di sini.